kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Rodin Saputra dari Kebumen juga. Beliau itu konten kreator ya di Kebumen. Nama channelnya kalau nggak salah itu Lukulo. Dan kali ini kita akan membawakan bagaimana cara berkarya di YouTube sampai menghasilkan uang. Oke, sebelumnya nanti eh, kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat, kalau enggak di unmute ya teman-teman. Nah, sebelum itu pastikan pemateri udah selesai dahulu, kemudian bertanya gitu. Oke, langsung saja kita langsung ke pengisi acaranya yaitu Mas Rodin. Monggo Mas Rodin. Oke. Oke, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Dan saya ingin ucapin terima kasih kepada Mas Dewi sudah mengundang ke acara ini. Sebenarnya saya nggak pede sebenarnya, tapi aku pengen mencoba aja. Sebenarnya aku juga punya cita-cita pengen punya videoku. Kenapa? Mas Dewi kenapa? Suaranya dia unmute. Unmute dulu. Oke. Sebentar. Kenalan dulu ya. Sebenarnya aku dulu punya cita-cita pengen apa ya, kayak bikin kampung YouTuber gitu. Cuman belum sempat pulang ke Kebumen, ini masih merantau di Kebumen. Masih merantau di Tangerang. Oh, berarti Jadi di luar kota ya Mas sekarang ya? iya. Oh, wow. Ini kalau mau presentasi di mana nih? Oh, itu Mas, di bawah ada tombol yang kayak layar terus ada atas itu tinggal dipencet nanti share screen gitu. Adanya seluruh layar Anda ya? Itu Oh, for all dari semua layar ya Mas? Atau mau ke bagian tertentu aja? ke presentasi ke PowerPoint gimana? Ke PowerPoint, nah, eh, Apa jendela ya? Jendela ya? jendela aja Mas, langsung aja Mas, semua aja Mas, satu screen gitu. Oh iya. Nah, oke. Masuk Mas. Masuk. Heeh. Oh, jadi aku nggak bisa buka Google Meet-nya ya? Langsung aku di presentasinya ya? Iya. Oh, iya iya iya. Kayak nggak kayak Zoom sini Mas. Oh, iya. Oke Mas, sebelumnya aku mau tanya-tanya dulu Mas. Iya iya. Ini kan Masnya konten kreator di Kebumen ya. Itu apa sih Mas pemantiknya itu Mas? Kok Masnya motivasi buat video dan kawan-kawan gitu? Oh, berarti aku harus cerita sejarahnya dulu ya. Awal mulanya gini, dulu kan aku tergolong dilahirkan di keluarga yang miskin, anggap aja miskin, dan saya pernah merantau jualan ulekan itu di Jogja, dan saya pernah manggul apa ya, kayak cobek itu rasanya tuh berat banget di Jogja, di Parangtritis tuh di pasir ya, di pantai gitu. Jadi kakiku tuh masuk ke pasir jadinya udah kena beban atas, berat, terus masuk ke pasir jalannya makin berat. Nah, saya punya angan-angan pengen punya kerjaan yang mudah dan gampang gitu. Wow. Terus saya berpikir, wah kayaknya aku harus merantau deh, minimal jadi kuli pabrik lah, siapa tahu enak. Dan saya mencoba lagi jadi kuli pabrik, diterima dan ternyata di sana berat juga. Wow, Ada oke. tekanan dari atasan ya pasti ya. Nah, di situ saya berpikir lagi, wah aku pengen pengen apa, pengen keluar nih, pengen punya kerjaan lain. Kemudian saya mencoba untuk kuliah. Kuliah ya. Iya, kuliah pengen punya jabatan ibaratnya, tapi ternyata ada apa namanya, ada masukan dari dosen kalau bisa, kalau misalkan kita kuliah tuh harus punya usaha sendiri. Wah, di situ jadi pemicu lagi, waduh gimana ya, masa udah kuliah jadi kuli lagi, kan berat. Terus dari situ ada dosen kewirausahaan, eee, saya dikenalin dengan YouTube tuh di tahun 2011. Saya mencoba pertama kali bikin YouTube tuh buat ngerjain tugas.
Terus luar lama-lama biasa. ketagihan, ya udah jadinya seneng, Mhm. terus kerjaannya beberapa tahun kemudian kayaknya makin berat, terus ditinggalin dan milih YouTube. Walaupun pas keluar dari YouTube tuh nggak ada penghasilannya, kalau nggak salah cuman 700.000 gitu. Pertama itu, Mas? Iya, pertama keluar dari pabrik 700.000 itu sebulan, berarti kan belum bisa gajian, Oh, iya. Masih nombok ini yo. masih nombok. Heeh heeh. Tapi di situ saya yakin bahwa kalau misalkan aku fokus nih, kerja di Mhm YouTube sama kayak aku kerja di pabrik, sama kayak aku jualan walaupun berat, mhm. di sini juga ternyata semuanya berat, Guys, nggak ada Iya. yang gampang, nggak ada yang mudah gitu. Tapi di sini aku kasih skema mudah, tapi ini bukan bohongan, ini beneran. Mhm. Jadi memang benar-benar mudah, aku bisa kerja dari rumah, nggak perlu ada atasan, nggak ada beban, apa namanya, beban di pundak, tapi adanya beban di pikiran. Beban di pikiran, ya. Maksudnya Dibalik ya, Mas? kita beban kita mengalihkan beban gitu, Oh, boleh dari boleh. beban fisik, beban dialihkan ke beban pikiran. Jadi kita kerja cerdas ibaratnya. Oh, sip sip, mantap. Wah, ini nggak sabar iki, Mas, pengen ngulik materi ini. Monggo, Kalau Mas. oke, Mhm kita mhm. judulnya dulu ya, cara mudah berkarya di YouTube. Sebenarnya awalnya tadi dari Mas Dwi kemarin ngusulin buat cara sukses di YouTube, tapi menurut saya itu sukses itu tergantung teman-teman ya, suksesnya gimana, tergantung patokannya. Kayak kayak misalkan aku pengen kerja di pabrik, selesai, terus berhasil, maksudnya jadi karyawan tetap itu kan pencapaian sukses pertama itu menurut saya. Kemudian pencapaian sukses kedua saya pengen kerja di luar pabrik dan yang gampang itu salah satunya jadi YouTuber gitu. Jadi kita nggak diforsir oleh atasan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan caranya yang singkat, nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ajukan. Nah, perkenalan dulu, saya juga termasuk bagian dari, apa ya, susah ngomong, bagian dari YouTube, maksudnya diminta untuk ngajarin ke teman-teman, bukan ngajarin sih, ngasih tahu informasi yang terbaru tentang YouTube ke teman-teman yang pengen kenal lebih jauh tentang YouTube gitu. Misalkan ada aturan terbaru dari YouTube kayak yang kemarin tentang soal pajak, di mana kalau misalkan kita ada penonton dari Amerika, kita kena pajak sekian persen. Nah, saya juga punya grup, membernya sudah 200.000 dan di situ banyak yang saling ngasih informasi gitu. Kenapa harus YouTube? Karena YouTube itu sekarang menjadi platform berbagi video yang populer ya. Eee, Penontonnya banyak, penggunanya banyak, sekitar pengguna aktifnya sekitar 160 juta lah untuk di Indonesia saja setiap harinya. Kemudian selain berbagi video, nggak cuma berbagi video, di YouTube kita juga bisa mendapatkan uang yang dimana kita bisa dimonetisasi pada saat, channel kita memenuhi syarat. Oke. Untuk menjadi YouTuber persiapannya sangat gampang, pada awalnya aku cuman pakai HP Android juga bisa, kemudian bikin akun YouTube, kalau akun YouTube itu bisa buka di PC maupun di aplikasi YouTube-nya langsung. Kemudian untuk kamera, pertama kali aku buat video itu pakai kamera HP Samsung Samsung tahun 2000-an gitulah, 2000 berapa gitu, 2011 itu yang paling jelek. Wow. Jadi nggak perlu pakai kamera DSLR atau apa gitu. Tapi yang penting itu dalam pembuatan videonya inti ceritanya tuh apa, bermanfaat atau enggak gitu, dan orang suka apa enggak. BTW tuh, Sa Mas, sorry, Mas, potong ya, ya, Masnya udah sharing slide keempat ya, Mas? 3. Oh, 3, mungkin nggak usah dipresentasi aja, Mas, langsung di PowerPoint-nya aja nggak apa-apa. Masalahnya di sini nggak muncul nih, Mas. Ah Heeh, ah, nggak usah presentasi nggak apa-apa. Nah, kita oh, langsung buka, heeh. oh, iya iya, Oke oke. hentikan aja Sorry ya, ya? Mas, sorry ya. Oh, iya iya. Oke oke. Terus share screen lagi, terus share screen biasa aja gitu, nggak usah di-present ya. Oh, Heeh. saya bingung nih baru pertama nih, Bang. Nggak apa-apa, Mas. Ini juga Oke, awalan juga, Mas, sama-sama. oke oke oke. Oke. Berarti ini slide 3 ya? Oh,
Sampean pegang headlight-nya ya? Enggak sih Mas, sorry komputer Mas itu di share screen aja, kayak tadi Oh, share persis, tapi screen. nggak usah di presentasi gitu. Biarkan biarkan layout apa adanya gitu, nggak apa-apa. Nah nah terus ke PowerPoint-nya Masnya di maximize aja, tapi jangan di presentasi, gitu aja. Oh, Nah gitu aja nggak apa-apa Mas? masuk ya? Langsung aja. Sorry ya Mas. Oh iya, enggak dari tadi, Bang. Oke, monggo. Nah, Eh, eh, eh. oke. Oh, berarti dicegal waktu presentasi ya? Iya tadi hanya slide pertama tok yang tampil. Nah kayak gini mah aman Oh, Mas. oh iya. Oke, monggo Mas lanjutkan Mas. Oke. Oke. Nah, untuk persiapan yang paling harusnya paling matang nih membuat perencanaan konten yang sesuai dengan kebijakan YouTube. Dalam artian, kalau misalkan kita membuat konten tuh harus mematuhi peraturan yang ada di YouTube. Misalkan yang paling sering dilanggar tuh kayak kita gunain musik yang berhak cipta atau konten orang lain yang berhak cipta kayak semacam reupload gitu. Misalkan kita bikin film drama kemudian pakai musiknya Noah. Nah, di situ pihak label musik bisa mengeklaim dan bisa take down. Kalau tidak beruntung bisa juga ngeklaim sebagian atau seluruhnya dari penghasilan kita. Jadi sayang banget kalau misalkan kita bikin konten sudah bagus tapi pakai musik dari orang lain dan berhak cipta, penghasilan kita seluruhnya diambil oleh label musiknya itu. Itu yang sering terjadi pelanggarannya. Kalau re-upload biasanya bakal gagal untuk monetisasi. Kemudian prakteknya kayak Tokopedia ya, mulai aja dulu. Saya yakin teman-teman buat yang ada di sini kayaknya udah nggak asing lagi dengan Android ya, apalagi dengan aplikasi YouTube. Teman-teman bisa buat channel dengan klik, teman-teman bisa buka HP ya. Maaf, HP saya dipegang istri. Jadi HP-nya bisa masuk ke aplikasi YouTube, kemudian login. Kalau misalkan belum buat channel, nanti ditawarin untuk buat channel. Nanti kalau misalkan udah klik buat channel, kita diminta untuk memberikan nama. Saran saya kalau ngasih nama itu bisa ada dua. Yang pertama bisa nama sendiri, yang kedua bisa menggunakan nama yang unik. Kayak misalkan, contohnya nih saya expose, entah mau expose apa ya. Yang populer juga ada daftar populer, kayak kemudian apa lagi ya? Kayak channel-channel yang teman-teman tonton lah, yang suka ditonton gitu, bisa diamati, dinilai kira-kira kenapa mereka populer atau mereka mudah diingat gitu. Kemudian untuk channelnya, saran saya itu satu channel itu diisi dengan satu niche, dalam artian misalkan konten kita dalam satu channel itu tentang tutorial, maka kita bikin semuanya tentang tutorial. Itu pun dipersempit lagi, misalkan tutorial tentang aplikasi penghasil uang, misalkan yang paling gampang di HP ya. Kita ngumpulin berbagai materi video tentang aplikasi penghasil uang. Contohnya udah banyak banget di YouTube ya yang membuat konten aplikasi penghasil uang. Penontonnya juga banyak banget, bisa ada yang nyampe jutaan, karena di zaman pandemi sekarang ini kan orang pengen dapat uang yang gampang dan cepat gitu. Kemudian tujuannya apa? Kenapa harus satu channel satu materi? Tujuannya untuk memudahkan YouTube dan penonton mengidentifikasi channel kita tuh isinya tentang apa. Kalau misalkan kita udah nonton musik, misalkan suka musik pop dan kita sukanya dengan channel A, maka kita bakal ngulik terus channel A atau channel yang mirip-mirip dengan channel A. Atau misalkan kita udah tahu tutorial penghasil uang channelnya yang bagus si B, maka kita bakal ngikutin terus. Kalau misalkan kita ngubah dari channel misalkan penghasil uang terus diganti jadi drama, mungkin orang bakal unsubscribe, misalkan sudah di-subscribe ya. Karena kalau misalkan kita nonton hiburan biasanya sudah ada channel tertentu yang kita suka dan kita bisa
nontonin itu terus. Kalau misalkan yang lain kan bisa saja ceritanya nggak menarik atau tidak sesuai maka ditinggalin. Jadi kayak semacam berlangganan dan setia gitu. Kemudian untuk membuat video ada 3 tahapan ya. Yang pertama praproduksi, jadi kita mempersiapkan semuanya dari peralatannya, dari materi videonya, mau video tentang apa. Kemudian ada produksi, kita memproduksi bisa merekam, kalau misalkan punya waktu merekam, bisa pakai kamera DSLR maupun kamera HP, ataupun kita ngumpulin video-video dari orang atau dari Creative Commons yang disediakan oleh pihak YouTube, atau menggunakan footage yang disediakan oleh pihak ketiga, contohnya dari Pixabay. Jadi kita ngambilin video-video orang, kemudian disusun dan dijadikan satu konten buat jadi video baru. Yang ketiga, post production atau pada tahap ini disebutnya proses editing. Jadi teman-teman wajib ngedit nih, nggak bisa mentah-mentah terus diupload kecuali live streaming. Tapi kalau misalkan teman-teman rekam terus langsung upload juga nggak apa-apa, tapi biasanya kurang menarik. Biasanya ada hal-hal yang harus dihilangkan atau dikurangin atau ditambahin dengan special effect atau transisi biar lebih menarik lagi. Oke. Panas guys di sini guys. Kemudian untuk upload, kalau misalkan pakai aplikasi itu bisa klik di tengah di aplikasi YouTube-nya ya, di tengah itu ada tanda plus, bisa pilih upload video. Kemudian kalau misalkan di PC bisa di sebelah akun, sebelah kiri itu ada tanda buat di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita mau upload jam berapa yang paling tepat? Nah, pada saat kita memiliki banyak video, misalkan ada 10 video, nanti bakal ada laporan di mana jam-jam tertentu yang penontonnya kita memiliki banyak penonton. Misalkan kayak punya saya, misalkan jam 6 sore, banyak yang nonton, saya seringnya upload jam 6 sore, walaupun kadang juga suka upload tengah malam gitu. Karena videonya bikinnya dadakan atau memang selesainya tengah malam. Terus kemudian kalau misalkan ada pertanyaan lagi, berapa kali upload dalam seminggu? Kalau idealnya itu seminggu 2 kali. Lebih banyak lebih bagus, tapi kalau misalkan memang 2 kali sudah cukup, juga sudah nggak apa-apa. Ada yang upload setiap hari dan memang view-nya makin banyak gitu ya. Kayak misalkan punya Raffi gitu ya, Rans Entertainment gitu setiap hari, atau channel-channel berita kayak Kompas TV atau Suara Merdeka. Kemudian untuk monetisasi, ini sebenarnya yang menjadi daya tarik mungkin ya, daya tarik di mana orang mau berbagi video di YouTube. Mungkin kalau misalkan nggak ada uangnya, orang juga males mau bikin video di YouTube. Di sini saya mengumpulkan 4 sumber uang yang bisa dihasilkan dari YouTube. Yang pertama itu program partner YouTube. Jadi teman-teman bisa memonetisasi langsung dari pihak YouTube-nya dengan bergabung jadi program YouTube partner, tapi syaratnya itu setelah memiliki 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, untuk mendapatkan 1.000 subscriber, analisanya gini, misalkan teman-teman upload satu video dapat 1 subscriber. Nah, untuk mencapai 1.000 berarti teman-teman minimal upload 1.000 video, tapi nggak mungkin seperti itu ya. Kemungkinannya misalkan teman-teman upload satu video ada 10 atau 30 yang subscribe, berarti kan paling enggak teman-teman 1.000 bagi 30 sekitar 300 video tuh minimal banget udah bisa mendapatkan 1.000 subscriber. Tapi ada juga yang baru upload 10 sampai 20 video udah tembus 1.000 subscriber, bahkan dalam waktu jangka sebulan bisa tembus 1.000 subscriber. Kalau dulu saya itu tembusnya 9 bulan karena disambi dengan kerja ya. Jadi upload videonya itu kalau mau aja, jadi nggak fokus. Kalau sekarang bisa upload video
seminggu paling nggak 2 kali atau bahkan hampir setiap hari, dan subscriber-nya nambah setiap harinya kurang lebih 20. Pernah juga tembus sampai 100 per hari ya. Untuk jam tayang, saran saya kalau misalkan teman-teman bikin video minimal durasinya 3 menit sampai 10 menit, tujuannya biar makin cepat dapetin jam tayang. Kemudian kalau teman-teman adalah berjiwa bisnis, maksudnya teman-teman punya produk atau ngejualin barang teman-teman, bisa nge-review produknya, terus kemudian di deskripsi teman-teman bisa anjurkan teman-teman yang nonton buat beli produknya lewat link di deskripsi teman-teman. Bisa saja diarahin ke toko teman-teman atau ke diarahin ke afiliasi. Yang ketiga ini ya, bisa ke affiliate dengan program referral. Saya cerita punya pengalaman. Dulu saya pernah ikut aplikasi Miso, ada sebuah aplikasi dari India, kemudian berdiri di Indonesia, sekarang udah tutup. Jadi ngajakin teman-teman untuk bergabung dengan Miso dan jadi bagian membernya. Saya mendapatkan kurang lebih komisinya itu 10 juta dibagi jadi 2, 5 sampai 6 juta itu uang cash dan 4 juta itu berupa hadiah TV Smart TV dari Samsung. Jadi sebenarnya mudahnya itu beneran, yang penting teman-teman bikin videonya itu buat guide audience, buat menggait penonton gitu. Yang keempat, sponsor. Aku juga punya pengalaman, jadi ada aplikasi atau website namanya Sociabuzz. Jadi itu aplikasi khusus buat influencer atau publisher yang pengen dapetin job. Di situ saya mendapat sponsor pertama kali itu dibayar 600.000 hanya untuk promoin websitenya dia. Mungkin itu saja ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kita bahas bareng. Kemarin juga ada email yang masuk juga. Nanti kita bahas. Oke, menarik Mas, menarik, Masya Allah. Dari kita buat channel terus sampai monetisasi dibahas semua. BTW toh, kalau teman-teman sekarang masuk sesi tanya jawab, silakan teman-teman bisa raise hand. Kalau enggak di komentar ada typing, saya mau tanya, itu nggak apa-apa, nanti di unmute, boleh silahkan. Kalau enggak yang emailnya Mas Rodin dulu, itu kan dari kemarin ya, yang Ya. postingnya, ya. Nah, aku buka email dulu. Tapi sambil buka, ini ada yang mau tanya Mas. Saya mau tanya Mas, Mas Bagas, silakan unmute Mas Bagas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa di sini Pak. Jangan. Mau nunjuk, mau ini, Dedek. Halo Mas. Halo. Iya, Ya, halo. ya lu. Halo, perkenalkan nama saya Sobirin, tapi pakai akun Bagas, maka akun ponakan nih. Mas, bagaimana cara riset keyword yang benar tuh seperti apa ya? Maksudnya biar kita dapat nemuin keyword yang bisa mendatangkan viewer yang lumayan gitu. Dalam artian maksudnya gini, misalkan kita riset keyword misalkan pakai tools Bidik ya misalkan. Nah, keyword yang seperti apa yang akan kita ambil gitu, maksudnya volume pencariannya berapa, tingkat persaingan seperti apa gitu. Karena saya sudah punya channel origami nih, kebetulan kan itu channel sudah diinin sama istri saya ya, ada sekitar 45 video, cuman sampai dengan hari ini berarti udah sekitar hampir 4 bulanan. Subscribernya itu jujur aja itu jarang yang benar-benar organik, maksudnya benar-benar orang yang memang pengen ngelihat channel kita itu, karena emang bisa diartiin subscriber dalam tanda kutip tuh minta-minta gitu, maksudnya minta tolong dong di subscribe kayak gitu. Jadi seperti apa ya Mas, yang karena saya tuh bikin channel origami yang punya istri tuh udah saya lihat
dari tingkat persaingan keywordnya segala macam, tapi tetap aja kurang maksimal gitu maksudnya. Ya, makasih itu aja dulu Mas ya. Oke, makasih Mas Bagas. Monggo Mas Rodin mencari keyword yang tepat untuk penonton biar organik gitu gimana Mas? Mungkin Mas Bagas gitu pertanyaannya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini juga ada pembaruan algoritma YouTube. Jadi jadinya kayak semacam oh ya, harusnya aku ngasih tahu dulu ya. Kalau misalkan kita mendatangkan penonton itu ada beberapa sumbernya ya. Saya buka dulu biar nggak salah. Ada yang namanya sumber traffic, itu ada dari eksternal, halaman channel, fitur jelajah, penelusuran YouTube, notifikasi, dan lain-lain. Nah, ini salah satunya yang ditanyakan adalah penelusuran YouTube ya, atau pencarian YouTube. Jadi, kalau misalkan pengen dapetin keyword yang tepat, sebenarnya agak sulit juga karena kita kan hanya menyediakan konten untuk penonton. Nah, penonton itu kita nggak bisa mengatur penonton nih. Penontonnya mau nontonnya seperti apa, tergantung juga dari persaingannya. Kalau misalkan keywordnya origami burung misalkan. Kalau misalkan ada video yang lebih menarik dalam mempresentasikannya, maka kita udah ada yang namanya kalah saing. Mendingan kita menciptakan sebuah tren video baru dalam artian video itu unik, nggak ada di YouTube nih, maksudnya belum ada yang di YouTube, tapi itu benar-benar unik. Dan menilai uniknya gimana ya? Maksudnya belum ada yang banyak bikin. Tapi kalau misalkan menurut saya, kalau untuk saat ini tuh mendingan ngikutin video-video yang lagi populer, kemudian kita mewujudkannya dalam bentuk video baru menurut versi kita. Misalkan saya cari di YouTube ya, YouTube. Teman-teman bisa praktek, misalkan cari origami. Ini yang pertama kebetulan origami burung, mungkin yang paling populer ya. BTW Mas sambil share screen boleh Mas? Oh iya ya. Misalkan nih aku nyari origami. Ini kan ada urut-urutannya nih. Ada origami pertama. Ini kalau origami ini persaingannya sangat ketat lah. Tergantung jam terbangnya ya. Di sini kita ambil yang paling bawah, ada origami burung, origami pesawat. Nah, Mas Bagas ini bisa bikin dari semua ini. Coba kira-kira yang belum dibikin mana? Nah, aku coba kasih contoh nih ya, yang paling tinggi nih. 6 tahun yang lalu, biarpun 6 tahun yang lalu, tapi mungkin dia bikin paling pertama, kemudian yang lain ngikutin, maka kayak misalkan yang wifi only ini, dia penontonnya juga sedikit. Lebih sedikit lah. Terus ini terbukti juga, yang bawahnya lagi 1 tahun itu 173.000, yang 2 tahun 436.000. Tapi di sini ada juga yang dapat 8 juta, itu 1 tahun. Tapi ini pesawat ya, beda yang burung. Kita cek yang burung dulu. Kita cek kata kuncinya. Wow. Nah, kalau saya ini pakai TubeBuddy, kalau Mas Bagas tadi pakai Vidik ya?
Iya, kata Vidik kayaknya. Jadi kalau paket pribadi itu sama juga di Vidik. Ini ada kayak semacam penilaian search rankingnya, kata kunci yang ranking. Di sini Mas Bagas bisa, misalkan ini contoh aja ya, ini buat ngecek pesaing. Ini judulnya cara membuat origami burung bango. Nah, kalau misalkan Mas Bagas belum bikin di antara judul-judul ini, misalkan cara buat origami burung bango, Mas Bagas bisa ikut. Nanti ada yang namanya penonton yang datang dari rekomendasi. Misalkan rekomendasi itu ada di sebelah kanannya. Misalkan nih orang Vietnam nih. Nah, ini rekomendasi nih. Yang I see. nyata origami best in. Walaupun nggak menang nomor 1, tapi dapat rekomendasi dari videonya yang dapat 5,6 juta, 5,2 juta. Kemudian di sini juga ada kata kunci lagi. Cara membuat origami burung bango dari kertas. Terus cara membuat origami burung bango sederhana. Wow. Jadi kita ibaratnya nyontek kata kunci yang dipakai oleh orang lain. Tujuannya apa? Biar dapat rekomendasi. Kalau enggak dapat kata kunci yang bisa bersaing dengan pesaing kita. Oh. Ya Allah, interesting. Mungkin itu Bang Bagas, kalau misalkan kurang pas bisa ditanyakan kembali atau kita bisa bahas di session lainnya. Apa nih? Jadi kata kunci yang di tag tadi dijadikan judulnya ya. Betul. Jadi kita mencoba keberuntungan gitu. Kayak misalkan kalau teman-teman bisa buka channelnya Lukulu Media, saya waktu itu bingung mau bikin video. Sebenarnya saya juga bingung nih, karena penonton saya juga sedikit, jujur aja. Ada aplikasi yang namanya aplikasi Andu. Saya mau bikin tuh apa ya, kayak semacam, aduh kayaknya aku nggak pede, terus kayaknya lebih ke maksiat. aplikasinya lebih ke maksiat. Jadi itu berbenturan dengan hati nurani saya, tapi saya juga butuh uang gitu. Jadi saya lebih ke mengarah ke entertainment-nya. Jadi kita ambil hiburannya, jadi hal-hal yang negatifnya kita singkirin, kita cut, tergantung si pemakainya mau diarahin kemana ya. Yang penting kita share gimana cara pakai aplikasi Andu, dan ternyata juga lumayan dapat. Hari ini mungkin udah tembus 1000 kali tayang mungkin, atau 900. Dan 900 kali tayang kemarin tuh dapatnya 17.000, itu sekitar $1 lebih ya. Jadi jangan takut kalau misalkan teman-teman penontonnya dikit. Itu penonton berarti yang masuk ke channel teman-teman itu adalah orang yang benar-benar menghargai karya kita. Ayo misalkan Mas Dwi nih ngundang aku, bisa saja Mas Dwi ngundang orang yang lebih hebat dari aku, tapi mungkin karena Mas Dwi menghargai aku, pengen dapetin audiens buat aku, ya udah aku diundang dan aku mencoba untuk menghargai Mas Dwi juga, aku mau gitu. Nice. Keren Mas. Oke, BTW Mas, itu poinnya jadi cara video yang ini ya, apa Mas Bagas itu kita ATM ya Mas, dari SEO-nya itu. Iya, itu ATM lebih menarik daripada kita pusing nyari keyword yang lagi trending apa ya. Kan soalnya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memprediksi secara tepat. Soalnya Vidik, TubeBuddy, Google Trends itu hanya menyediakan data dari 1 tahun yang lalu atau 7 hari yang lalu. Jadi itu belum tahu kedepannya mau seperti apa gitu. Hanya kita yang tahu dari analitik kita sendiri. Sampai salah analitik. Menarik. Oke, selanjutnya Mas, ini ada yang mau bertanya dari Mas Suara Freelancer. Monggo Mas, bisa di-unmute. Oke, sorry ya pakai akun ini. Aku nggak tahu gitu tiba-tiba masuk pakai akun ini. Nggak apa-apa. Oke, perkenalkan nama saya Dwi ya. Jadi aku mau tanya. Nah, aku kan punya channel YouTube dan kebetulan mendekati proses monetize ya. Cuma aku juga punya nih teman YouTuber juga gitu kan. Dia kasih saran ke aku bahwa kalau mau monetize usahakan ada video yang ada facecam-nya gitu, ada muka orangnya. Karena basis channel videoku kan sharing komunitas gitu kan. Jadi
ibarat ada acara apa, aku sharing di situ gitu kan, aku upload di situ. Jadi, penonton yang aku dapet itu ya dari komunitas itu yang dia itu nggak datang atau, apa, misal kayak dia itu datang tapi pertengahan keluar dia nonton lagi di situ gitu. Nah, apakah benar gitu kalau kalau mau monetize dan mau sukses monetize itu harus ada wajah manusia di salah satu video kita. Oke, gitu aja sih. Terima kasih Mas Rodin. Oke. Nanti ada lagi sih, tapi ini dulu. Oke, siap. Oke, monggo Mas Rodin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau menganut aturan yang lama, nggak masalah, nggak pakai face. Tapi buat yang belum monetisasi, buat yang aturan baru, emang ada aturannya, minimal ada face. Ya, 1, 2 nggak apa-apa, buat bukti bahwa itu adalah human real, maksudnya bukan bot gitu. Soalnya ada contoh kasus juga di grup saya, di grup YouTuber Indonesia, dia cuman bikin video potongan-potongan dari game mobile, diambil hal-hal yang lucu aja atau yang konyol, kemudian dia susah banget buat dapetin monetisasi, tapi kemudian dia ikut MCN, multi channel network, kayak semacam kayak misalkan punya siapa ya? Aku lupa namanya. Oh, kalau misalkan punya Deddy Kobuzer, Dr. M, kalau Najwa Shihab sama juga Dr. M, itu semacam MCN gitu. Jadi ada platform ketiga, pihak ketiga yang mengurusi channelnya. Jadi bisa dimonetisasi. Oh, berarti aturan yang baru itu mengharuskan untuk wajah kita itu terlihat di video, salah satu video ya, Mas? Kalau aturan yang baru. Iya. Oke, noted. Oke, Mas Febri, semoga terjawab ya, Mas. Oke, kemudian Masnya mau buka Gmail-nya dulu atau jawab pertanyaan ini, Mbak Nur? Sorry Mas, ke mute Mas, sorry. Mas Rodin ke mute, sorry. Oh iya. Ke Gmail dulu ya, takutnya Oke. nggak kejawab nanti. Nanti ya Mbak Nur, sebentar ya. Ini dari Mbak Astuti Mai. Pertanyaannya diborong ada 3. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang pertama, saya pernah baca tulisan Mas Rodin di grup Facebook yang kira-kira menyatakan bahwa SEO di YouTube itu kurang penting karena cara kerja YouTube tidak sama dengan search engine. Biarkan YouTube yang merekomendasikan video kita ke penonton. Langsung dijawab aja ya. Yang ini pernyataan ini adalah pernyataan copy paste dari guru besar di Jawa Timur yang sudah memiliki beberapa channel yang totalnya kira-kira ada 12 lebih, kayaknya setiap channelnya udah dapat 100.000 subscriber. Jadi dia mengandalkan rekomendasi video. Memang benar kalau misalnya kita mengandalkan search engine, berarti kita hanya memberikan atau mendapatkan penonton dari orang yang membutuhkan video tersebut. Misalkan kayak contoh tutorial. Kalau orang nggak butuh tutorial, berarti nggak nonton video kita. Tapi kalau misalkan kita kontennya hiburan, walaupun tutorial tapi arahnya hiburan, itu lebih banyak yang minat gitu. Karena orang datang ke YouTube biasanya buat menghibur diri gitu. Karena bosan dengan TV, mungkin saya sendiri juga udah hampir nggak pernah nonton TV kecuali nonton berita. Kemudian bagaimana kriteria sebuah video supaya disukai YouTube? Karena ikhtisar besar yang bisa dilakukan selama ini salah satunya SEO. Yaitu kayak yang tadi kita bahas, kita cari tren yang lagi populer, tulis saja kata kuncinya kayak misalkan contohnya nih yang origami tadi ya. Kita ngikutin, tapi ngikutinnya tuh yang sesuai dengan channel kita. Misalkan channel kita tentang tutorial, misalkan tutorial penghasil uang. Aduh. Aku share screen nggak? Belum Mas. Belum ya. Misalkan tutorial penghasil uang. Penghasil uang. Nah, ini yang bahas banyak banget. Dan penontonnya variasi.
Ini ada yang baru 17 jam juga udah dapat 22.000. Tergantung subscribernya juga ya. Subscriber juga ngaruh. Kalau sering-sering bikin konten yang satu apa namanya? Satu materi, satu niche itu bakal ada penonton yang setia, bakal nontonin terus. Tapi kalau kita loncat-loncat kayak channel saya itu, kalau misalkan udah nggak sesuai, subscribernya nggak suka dengan konten yang baru, nggak sesuai sama yang kemarin, dia bakal unsubscribe. Itu nyata. Serius. Wah, oke. Yang kedua, apakah benar channel anak memiliki penghasilan lebih kecil dibanding channel biasa? Apakah ada studi kasus untuk membuktikan anggapan ini? Karena saya sering nonton channel anak saya yang suka dan jumlah iklannya sama dengan channel lain. Jadi memang benar ada sebuah video konten kreator, dia family ya, keluarga, pas ada aturan baru konten anak-anak bakal penghasilannya menurun, dia curhat, dia juga ngasih screenshot penghasilannya memang menurun dan terbukti. Karena apa? Ada aturan baru yang family link misalkan. Anak-anak nggak bisa nonton YouTube, aplikasi YouTube. Jadi nontonnya di aplikasi YouTube Kids. Buat buat orang tua yang udah care, maksudnya yang udah ngerti teknologi, pastinya bakal kasih HP yang khusus buat anak-anak, nggak bisa dikasih HP yang buat orang dewasa yang bisa buka YouTube orang dewasa. Bisa juga nontonnya di TV, TV-nya disetting buat anak-anak kayak gitu. Makanya penghasilannya menurun. Wow. Kemudian nomor 3, ada senior yang menyarankan supaya konten yang menampilkan kegiatan anak bermain pada saat upload disetting sebagai konten umum. Pakai prinsip biarlah YouTube yang menilai dan mengingatkan jika salah. Kira-kira dampak apa yang diterima channel jika konten seperti di atas ketahuan oleh YouTube? Terima kasih, siap. Jadi kalau misalkan kita melanggar dan kita ketahuan, kita bakal di-stop untuk YouTube program partnernya, monetisasinya di-stop, dan kita nggak bisa monetisasi channel lagi, nggak bisa monetisasi channel itu lagi, dan kita harus berjuang lagi dari nol buat channel baru. Mendingan sesuaiin apa yang ada di video tersebut. Kalau misalkan memang kontennya itu buat anak-anak, ya jujur aja kasih buat anak-anak, nggak apa-apa. Mending bikin channel baru buat khusus dewasa, dalam artian konten-konten yang bukan buat anak-anak. Oke, itu mungkin bisa menjawab. Oke. Kemudian Mas, ini ada yang mau bertanya lagi dari Mbak Nur. Silakan Mbak Nur, bisa open mic. Halo, Mbak Nur, masihkah di sini kah? Sorry, Mbak Nur, Mas Nur, sorry. Oh, halo Bang. Halo. Saya Nur Faiji. Jadi ingin bertanya, saya kan baru buat YouTube gitu Bang, dari 6 bulan yang lalu. Jadi saya tuh hobinya buat tutorial gitu. Jadi di dalam YouTube saya itu ada banyak tutorial, cuman saya bingungnya gini Bang gitu. Saya buat tutorial tentang komputer, ada yang desain, ada yang tentang untuk hacking gitu. Nah, terkadang video yang baru saya upload itu naik views-nya. Terus saya upload lagi, itu view-nya nggak naik gitu, turun gitu. Seharusnya kan menurut saya kan karena saya udah ngikuti dari yang pertama, saya kembangkan lagi itu makin naik, tapi ternyata itu nggak sesuai dengan ekspektasi, Bang. Jadi kira-kira Bang, gimana pendapat Abang, Bang? Langsung jawab ya. Iya Bang. Aku nungguin Bang. Oke. Kirain Bang mau moderator mau. sorry. Oke Mas, sorry ya. Sorry guys, aku kurang tidur. Jadi biasalah agak-agak kurang fokus. Moga Mas harus jawab Mas. Jadi kalau misalkan aku juga ngalamin ya, sebenarnya aku juga pemula. Jadi misalkan kita bikin konten, misalkan tadi kayak yang diceritakan konten A naik, terus kemudian bikin konten lagi A yang berkaitan ya, nggak naik. Nah itu tantangan buat kita buat membuat ngembangin yang lebih bervariasi, dalam artian nggak gitu-gitu aja. Soalnya kan yang nentuin penonton buat nonton atau enggak kan dia sendiri, mau milih channelnya abangnya atau yang lain juga dia sendiri. Jadi
itu PR buat kita, kayak semacam kita kerja sama orang, kita juga dituntut untuk kreatif. Nah, di YouTube ini kreatifnya tanpa batas, jadi ya sebebas-bebasnya. Kalau boleh tahu, Masnya itu udah upload berapa video gitu? Saya sampai sekarang itu udah upload 60-an video, Bang. Kalau baru 60 video wajar, harus lebih dikembangin lagi. Nanti kalau misalkan mungkin udah 100 video atau 300 video, Wow. mungkin lebih bisa dibaca lagi analitiknya, jadi kita bisa mengamati data lebih banyak gitu. Kayak misalkan Google Trend atau TubeBuddy atau Vidik, dia kan ngamatin ribuan mungkin bahkan jutaan data gitu. Jadi kita bisa ngamatin data diri sendiri dari channel sendiri lebih banyak gitu. Oke, Bang Aweng. Makasih ya, Bang ya. Sama-sama. Oke, thank you Mas Nur. Sorry ya Mas, tadi tak panggil Mbak, sorry. Nggak apa-apa. Emang banyak kayak gitu kok. Saya hanya Dosen saya pun baca. gitu. Oke, BTW ini Mas tadi yang nyawu yang tadi itu Mas Bagas ada yang nanya, Mas Bagas nanya lagi itu yang Mas, tapi kalau harus ada face-nya itu aturannya yang mana ya Mas? Ya, karena kalau seperti origami atau channel yang hanya memperlihatkan tangan, kita tanpa muka itu gimana ya? Nah, ini yang aturan tanpa, aku harus nyari ya. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, ntar dulu. Iya. Oke, wow. Sebagai buktinya, kenapa harus pakai face? Contohnya ini yang berlaku yang belum monetisasi, sorry. Iya, yang belum ya. monet. Belum yang monet ya. Kalau yang udah monet ya no problem ya Mas. Iya, tapi dikasih contoh sama JTID, bukan JTID ya, Gadgetin. Ada yang tahu channelnya Gadgetin? Iya. Dia kan awalnya cuma shoot HP atau TV atau apa. Iya. Kemudian dengan adanya aturan baru harus ada face, makanya dia nongolin mukanya. Ya mungkin itu sebagai bentuk contoh kayak semacam pemberitahuan ya, bahwa kita kalau misalkan pengen di YouTube minimal ngasih wajah. Oke, siap. Oke. Saya nggak nemu nih. Santai Mas, santai. Oke. Tanpa wajah. Oke, bentar ya guys, santai. BTW, aku juga dulunya itu mau bikin channel YouTube, tapi ya pupus di tengah jalan itu gara-gara aku kebentrok sama kerjaan, jadi YouTube-nya tak vakum juga aja gitu sih. Tapi nice info sih Mas. Jadi tahu keywordnya itu kita bagaimana nanti untuk membuat video, terus harus fokus satu konten kalau bisa. Tapi keren. Oke, scroll di sini bisa, ntar kalau ketemu. Nanti share aja. Oh ini jadi ya. Oke. Nanti kita bahas di grup aja, nggak apa-apa. Iya. Oke, BTW ini ada Mas Dian. Mas beli subscriber itu di mana ya? Oke. Jawab ya. Ya boleh. Jujur aku dulu juga pernah beli. Dalam hitungan hari itu subscribernya ngilang. Oh, fake subscriber ya Mas? Iya. Pada saat ada jual beli subscriber gitu, aturan YouTube baru muncul. Oh. Jadi kalau misalkan ada email atau akun Gmail atau akun YouTube tidak valid, sama YouTube tuh dihapus. Oh, tidak diverifikasi sama nomor HP atau apa itu dihapus ya Mas? Iya bisa jadi, atau tidak aktif dalam tempo beberapa hari dihapus. Oh, I see. Jadi mungkin Mas Dian itu ya
banyak di Shopee tapi nggak baik untuk YouTube-nya gitu aja. Mungkin gitu ya, Mas? Iya, soalnya perbuatan sia-sia, dalam artian sia-sia, sayang duitnya, mending kan misalkan beli 100.000 atau 50.000 mendingan buat modal bikin konten. Inventaris kamera buat nabung kamera atau laptop Iya. gitu ya. Oke. Mantap, Mas. Oke, BTW kita udah sampai hampir jam 2. BTW terima kasih banget Mas Rodin. Saya rangkum ya, Mas. Oh ya, siap. Saya rangkum ya. Oke. Tadi kita belajar mengenai cara berkarya dari YouTube sampai menghasilkan uang. Nah, Mas Rodin itu menyampaikan tentang bagaimana cara membuat akun YouTube, terus bagaimana cara membuat nama channel yang menarik, terus kita harus fokus satu konten, kalau bisa satu konten biar audiens itu tetap fokus ke kita. Nah, terus usahakan konten original. Nah, itu kita nggak boleh ngambil konten orang, itu sama aja membajak ya, mencuri gitu. Jadi itu langsung biasanya ada peringatan di YouTube itu ada konten ini tidak original, nanti akan diblok atau di apa entah itulah. Nah, kemudian yang poin kedua, kita tadi sharing-sharing tentang membuat video. Nah, itu ada 3 step, itu ada pra-production, ada production, sama post-production. Nah, nanti PPT-nya ada di grup ya. Terus yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana cara upload video yang mungkin yang recommended ya. Itu kita cari audiens kita biasanya itu lihat jam berapa. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, usahakan kita upload 1 minggu itu 2 video minimal aja, itu biar konsisten. Nah, kuncinya di sini itu konsisten. Teman-teman harus konsisten sih. Semua hal yang kita lakukan itu harus konsisten biar perfect itu. Terus yang terakhir, kita membahas tentang monetisasi. Itu ada 4 caranya. Itu yang pertama ada program partner YouTube, yaitu dengan minimal 100.000 subscriber dan 40.000 jam tayang. Yang kedua, kita 4.000 jam tayang, Mas. 4.000, sorry, 40.000 kebanyakan ya, Mas. Oke, yang kedua, kita juga bisa dapat dari jualan produk promosi. Terus yang ketiga, kita juga bisa dapat dari referral ya, oke. Yang keempat, kita bisa dapat dari sponsor gitu, teman-teman. Oke, mungkin gitu Mas Rodin, makasih banget udah mampir ke Kebumen IT. Semoga ilmu yang Mas Rodin share berkah untuk teman-teman. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke Mas Rodinnya langsung melalui email. Kalau enggak langsung DM Mas Rodin. Kalau enggak langsung bahas di grup. Gitu. Mungkin begitu. Ada tambahan Mas Dwi, Mas Rodin? Ya, sebelum ditutup paling kita foto bareng dulu. Diaktifkan semua Boleh. kameranya. Aku pakai itu Mas, aku pakai Chrome OS, jadi aku nggak bisa screenshot. Oh, nggak apa-apa, nanti tak screenshot. Oke, kita foto bareng ya guys. Usahakan bisa on cam. Makasih teman-teman, Mbak Umi, Mas Nur, Mas Anggi. Mas Anggi kenapa itu? Biasa lagi main PD, Mas. Terus ada Mbak Dian dan Mas Febri dan 4 other. Oke, monggo Mas, screenshot Mas. Hitungi ya Mas, biar agak perfect. Ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman udah bergabung di Kebumen IT. Oh ya, nanti setelah ini ada form feedback. Teman-teman minta tolong ya saya untuk isi form feedback, dan juga ini buat kedepannya gitu. Oke, thank you Mas Rodin, thank you banget ya Mas. Thank you banget udah share di Kebumen IT. Ya, sama-sama, makasih semuanya. Terima kasih Mas Rodin. Thank you guys. Oke. Assalamualaikum.